Nah, ini bukan hanya foto Bapak Ibu, tapi di dalamnya ada kesaksian karena saya bersama orang-orang dan mereka masih menjalani proses pendidikan di sekolah. Ada saksi ya. Kemudian Bapak Ibu lihat di dalam foto ini juga ada media, ada ruang, ada lokus. Lihat gimana saya mengajar di kelas pakai nonton film, anak presentasi, saya ajak ke museum, dan ada pembangunan karakter bangsa Bapak Ibu. Jam 6.15 menaikkan bendera merah putih selain hari Senin. Nah, jadi ini merupakan contoh guru bukan hanya mengajar, membuat senang anak tapi karakter. Nah, jadi sebetulnya deep learning itu sudah ada di dalam diri Bapak Ibu guru apabila Bapak Ibu guru memiliki dokumentasi atau sudah menjalani pengalaman seperti gambar pada foto yang ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut Mas Fauzi. Nah, saya mencoba spesifikasikan konteks pembicaraan kita hari ini dari buku yang kebetulan saya sudah punya juga bukunya di rumah. Ada di perpustakaan rumah, diterbitkan oleh Indeks, sudah diterjemahkan. Bagaimana deep learning menurut terjemahan Eric Jensen dan Lee En. Nah, nanti kita akan bedah. Dua-duanya ini seorang ahli pendidikan dan dua-duanya melakukan sebuah eksperimen di persekolahan tentang bagaimana pembelajaran itu bisa mendalam dan juga bermakna. Nah, itu kuncinya. Oke, lanjut Mas. Jadi saya sebetulnya mencoba mereview buku yang saya baca tentang deep learning dan ada banyak pemahaman. Setidaknya ada dua kata kunci apabila kita bicara deep learning. Pertama, kita harus mulai dari membangun cinta belajar dalam diri anak. Cinta Bapak Ibu. Kalau tadi bicara guru panggilan jiwa, maka anak jiwanya disentuh dulu. Hatinya disentuh dulu supaya dia mau untuk belajar. Lalu konsep yang berikutnya adalah bagaimana mengenali kesenangan belajar dalam diri anak. Jadi memang ini agak sedikit metakognisi sebetulnya Bapak Ibu. Agak sedikit abstrak bahwasanya belajar itu dimulai dari jiwa, dari spiritualnya, dari emosionalnya, bagaimana membangun cinta dan juga kesenangan dalam belajar. Nah, ini menarik Bapak Ibu karena pendidikan kita selama ini nggak pernah menyentuh jiwa, tidak pernah menyentuh hati anak didik kita, dan semuanya cenderung bersifat mekanik, bersifat teknis. Oke, lanjut Mas Fauzi. Saya juga bikin makalah singkat Bapak Ibu, nanti akan saya share di dalam tulisan saya Bapak Ibu, dan itu juga sudah dimuat di majalah Suara Guru edisi berikutnya. Nah, jadi saya cuplik dari tulisan saya di dalam makalah dan di dalam bukunya Eric Jensen. Apa sih cinta belajar itu? Cinta belajar itu sebetulnya adalah bagaimana seorang guru mampu menciptakan pengaruh positif di dalam diri anak. Itu kata kuncinya. Cinta itu dibangun dari penciptaan pengaruh positif dalam diri anak. Rasa cinta itu merupakan satu arus asosiasi positif yang konstan dalam pembelajaran. Maksudnya, apabila seorang anak sudah cinta kepada pembelajaran, cinta kepada gurunya dalam konteks kagum kepada gurunya ya, bukan cinta dalam artian personal, maka dia akan melahirkan satu kutub-kutub positif yang itu akan melekat dalam hati, pikiran, dan juga jiwa anak-anak didik kita. Dan yang paling penting, menghindari asosiasi negatif yang seringkali menimbulkan rasa trauma dalam diri anak didik. Ini sebetulnya sudah ada di dalam kurikulum Merdeka, termasuk di dalam program pendidikan guru penggerak tentang bagaimana pembelajaran sosial emosional, tentang bagaimana memanusiakan anak, dan Ki Hajar maupun Engku Safei menyatakan itu pendidikan yang memanusiakan. Nah, apa maksudnya? Pendidikan itu harus diwarnai oleh kutub positif, oleh asosiasi positif. Minimalisir yang namanya asosiasi negatif, kutub negatif yang bisa menimbulkan trauma. Misalkan begini, ada seorang anak ketika lagi ujian formatif sumatif, tiba-tiba dia lagi haid, kebetulan anak perempuan. Dalam kondisi normal, prestasi belajarnya tinggi, semangatnya tinggi. Tapi ketika sedang masuk masa ujian formatif sumatif, kebetulan lagi haid, perutnya sakit. Nah, skornya rendah. Guru tidak melihat situasi psikis dalam diri anak. Dihakimi anak itu dengan kalimat seperti ini. Loh, kamu gimana sih? Biasanya nilai kamu tinggi, kamu berprestasi. Kenapa? Soal seperti ini aja kamu nggak bisa. Malu-maluin aja. Nah, itu kan sederhana kalimat. Tapi itu bisa membuat anak itu drop. Ada
trauma dalam diri anak. Padahal situasinya kebetulan dia lagi haid ketika ujian sedang berlangsung. Nah, jadi guru memang harus bisa memahami dan menginvestigasi setiap proses dalam pembelajaran dan juga mengenali karakteristik kepribadian anak. Lalu, cinta dalam belajar itu memang harus mulai dari sebuah peran. Guru adalah motivator, fasilitator. Sudah jelas motivator. Tugas Bapak Ibu itu memotivasi, bukan justru malah meredupkan semangat, antusiasme, dan juga gairah dalam diri anak untuk belajar, untuk datang ke sekolah. Lalu, anak itu ketika pembelajaran proyek, active learning, itu jangan dibiarkan begitu saja diberikan bebas, tapi didampingi. Sebab anak butuh umpan balik untuk mengerti apakah yang dilakukan benar atau memang ada yang kurang tepat. Nah, jadi ini sederhana Bapak Ibu, tapi seringkali terlewat oleh kita. Mentang-mentang pembelajarannya mereka, anaknya ditinggal, bebas-bebasnya. Guru tidak mengambil peran di dalamnya. Padahal yang dibutuhkan oleh anak dua, pendampingan motivasi, dan yang kedua adalah umpan balik. Karena hakikat belajar itu dia mengerti, dia salah atau dia benar. Nah, yang bisa memberikan penilaian, memberikan panduan, itu adalah guru. Nah, jadi itu juga bagian dari bagaimana cinta terhadap belajar. Kemudian, jangan pernah mendominasi kelas dengan satu kutub positif, dengan kalimat yang cenderung merendahkan ataupun mengucilkan, apalagi mempermalukan dan menjatuhkan. Termasuk menghilangkan mood belajar. Misalnya gini, guru kan juga punya rumah tangga ya di rumah ya. Kadang juga suami marah-marah gara-gara telat menyiapkan sarapan, gaji telat diterima. Masalah di rumah dibawa ke sekolah. Sensitif sama anak. Akibatnya apa kata anak? Ini guru marah-marah terus, kok kita cuma nanya jawabannya 1000, kita kan cuma nanya 1 misalkan. Nah, itu kan hal-hal sederhana ketika guru belum selesai dengan dirinya. Dalam konteks keprofesionalannya tidak bisa membedakan antar problematika di dalam sekolah dan juga bagaimana ketika dia harus tampil di kelas, melepaskan semua persoalan yang ada di dalam dirinya karena profesional tadi. Secara humanis, guru harus bisa memberikan dukungan bukan hanya kepada anak didik, tapi juga dengan orang tua, dengan sesama guru. Sebab yang disebut pendidikan adalah ekosistem. Nah, ini juga menarik. Selama ini kita melihat relasi belajar itu hanya guru bidang studi, guru kelas dengan siswanya. Kita lupa melihat relasi dengan guru-guru bidang yang lain. Kita lupa melihat relasi dengan orang tua. Nah, itulah satu ekosistem. Sehingga watak humanis dalam proses pembelajaran itu dibangun bukan hanya oleh guru dan anak, tapi juga dengan lintas mata pelajaran dan juga dengan orang tua. Nah, dan yang paling penting apa? Ketika semua itu ditanamkan melalui proses rasa cinta dalam belajar, maka motivasinya akan tumbuh secara organik. Organik itu alamiah, dia tumbuh seperti bibit yang ditanam, disemai oleh air hujan, disinari oleh matahari, kemudian menjadi satu tanaman yang indah dengan bunga yang berwarna dan dengan subur. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga tidak jauh berbeda dengan konsep Ki Hajar bahwasanya tugas guru adalah memahami bibit di dalam diri anak. Nah, oke, Mas Fauzi lanjut. Jadi ini tantangannya berat. Jangankan cinta belajar ya, sebetulnya best practice-nya gimana sih kita kalau suka sama orang, kita berusaha untuk mendapatkan cinta kita. Nah, kayak gitu kan. Walaupun Bapak Ibu dalam teori behavioristik, cinta itu juga bisa dipaksakan gitu ya. Misalkan kawin paksa, kita nggak cinta nih, tapi dipaksa, ditekan, diancam. Mudah-mudahan seiring waktu cinta tumbuh dengan sendiri. Jadi sebenarnya tergantung perspektif. Kalau saya penganut teori humanistik, Bapak Ibu, modifikasi, konstruktivis. Sebagian juga kadang-kadang pakai behavioristik. Jadi saya itu eklektik. Ada kalanya kita tegas, pakai behavior kalau kita mau tegas tadi tuh. Kalau kita mau membebaskan pakai humanis. Tapi kalau mau membangun satu kerangka fikir, konstruksi, itu menggunakan teori konstruktivis. Jadi memang kita itu seringkali lemah dalam teori pendidikan. Padahal bagaimana kita menganut satu mazhab filsafat pendidikan, itu menentukan cara kita mengajar. Itu juga mempengaruhi bagaimana perlakuan kita kepada anak sesama. Jadi kalau memang Bapak Ibu ingin cinta dipaksakan, ya Bapak Ibu pakai teori behavior. Tapi kalau Bapak
Ibu yakin cinta itu sebetulnya sudah ada di dalam diri anak, tinggal ditumbuhkan. Bapak Ibu pakai konstruktivis. Lalu ketika Bapak Ibu ingin agar cinta nanti secara alamiah, kemudian siapa tahu ada ilham cinta tumbuh, ya pakai humanis nanti Bapak Ibu. Karena kita serahkan kepada alam, kondisi lingkungan secara alamiah, kan begitu. Nah, dan ini juga masih di dalam bukunya Eric Jensen, Emily N, betapa yang disebut kesenangan belajar. Kalau tadi cinta belajar, sekarang kesenangan belajar. Jadi kesenangan belajar itu ekspresi hati dan pikiran, agar peserta didik bisa menjalani pembelajaran dengan positif. Nah, singkat cerita, ada 10 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pakai lembar checklist, kira-kira semuanya terpenuhi nggak? Atau sebagian terpenuhi atau tidak sama sekali? Nah, karena ini penting sekali. Jadi lembar checklist, apakah kita sudah memberikan satu kesenangan belajar kepada anak? Yang pertama, Bapak Ibu cek di sekolah, di kelas, kira-kira anak-anak itu tertarik kepada gurunya nggak? Nah, apa sih tertarik kepada gurunya? Misalkan secara personal, gurunya baik, gurunya ganteng, gurunya cantik, gurunya rapi, gurunya wangi, gurunya jago mengajar, gurunya selalu melayani, kalau melatih siswanya bisa jadi juara. Nah, Bapak Ibu, metodenya apa untuk tahu kita itu sudah kategori nomor 1 atau belum? Survei anak-anak, ajak ngobrol, minta testimoninya. Tapi jangan lewat ibu, nanti dia takut. Jangan lewat bapak, coba suruh yang lain. Nah, jadi saya pikir kesenangan belajar itu dimulai dari guru. Ya, alhamdulillah sih, saya termasuk guru favorit di sekolah. Anak suka, sukanya 2, suka pelajarannya dan suka gurunya. Tapi yang utama, suka dulu gurunya, baru nanti dia akan suka pelajarannya. Nah, itu lembar pertama ya. Jadi tolong Bapak Ibu refleksi diri ya satu sama lain. Yang nomor 2, Bapak Ibu boleh jawab iya dan tidak, sudah atau belum di grup chat ya. Jadi kadang-kadang kalau kayak gini jadi seperti nepuk air di dulang terpercik muka nih, atau malah menggarami air laut ya. Tapi nggak apa-apa, kita sharing ya. Yang kedua, guru kira-kira mampu menjadi teman nggak yang menyenangkan dan bermakna, termasuk dalam pembelajaran tadi itu sebetulnya masuk profesional. Bapak Ibu misalkan anak-anak lagi bicara tentang yang disebut mana misalkan, atau apa wibu ya, wibu itu yang ke Jepang-Jepangan. Bapak Ibu itu anak bicara apa, guru harus ditahan. Misalkan tentang bagaimana drama Korea bisa membuat anak-anak patah hati dan menjadi melankolis seketika. Nah, jadi kan itu juga tentang kita harus tahu, tapi memang nggak bisa dipaksakan juga. Karena hari ini generasinya luar biasa Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang kategorinya generasi old, kelahiran tahun 60-an, 70-an, tinggal nunggu waktu pensiun misalkan. Ngajar anak yang kelahirannya tahun 2000-an, kan beda sekali tuh, panjang gapnya. Bahkan saya sendiri kelahiran 80-an, itu juga sebetulnya berjarak dengan anak-anak SMA yang hari ini sudah 2000-an. Kan generasi itu ada 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Nah, sudah berapa generasi itu, dan kalau kita tidak ikut dalam perkembangan media sosial atau perkembangan kekinian dalam dunia anak, maka kita nggak bisa nyambung, nggak akan bisa jadi teman. Termasuk nama-nama artis, misalkan siapa ya, saya juga nggak begitu hafal sih artis-artis yang dikenal dengan anak-anak hari ini gitu loh. Kadang bercandaan kita masih Dono Kasino Indro kan, Warkop, atau film kartun Shinchan. Ya anak sekarang kagak nonton Shinchan kali, rata-rata juga Netflix melihatnya kan gitu. Nah, itu penting. Silakan di checklist nomor 2. Nomor 3, untuk memunculkan kesenangan belajar, anak itu nyaman nggak di kelasnya? Dalam arti nyaman di kelas, coba tanya, teman-teman kamu di kelas enak-enak nggak sih? Karena ada anak menyatakan, saya nggak betah di kelas, teman-temannya nggak asik. Nah, jadi untuk membangun kesenangan belajar, anak itu harus ditempatkan pada satu lingkungan belajar di mana teman-teman sejawatnya mendukung untuk belajar. Nah, tantangannya adalah ketika kelas unggulan, kelas akselerasi dihilangkan, semua harus bergabung menjadi satu. Nah, disinilah Bapak Ibu harus punya kreativitas untuk menyatukan anak-anak yang beragam. Walaupun Pak Menteri mulai menggagas konsep sekolah unggulan ya. Nah, nanti di lain waktu kita coba bedah seperti apa sih yang disebut unggulan. Kira-kira kalau kita di sekolah memetakan anak berdasarkan karakteristiknya boleh nggak ya? Atau memang semuanya harus berbaur secara inklusi? Nah, nanti akan kita bahas pada tema yang lain.
Kemudian bagaimana pada poin 4, sekolah itu harus jadi tempat yang inklusif, aman, menyenangkan, internetnya kenceng. Jangan sampai sekolah nyuruh ujian pakai teknologi, wifi-nya aja nggak beres. Jangankan anak ujian pakai internet, gurunya aja ngeluh buat sehari-hari. Nah, ini kan problematika Bapak Ibu. Lingkungan sekolahnya juga tidak mensupport dari sisi infrastruktur misalkan. Atau misalkan sekolahnya itu angka kejahatannya tinggi. Kemudian lingkungannya lingkungan kumuh sehingga terpengaruh terhadap suasana belajar anak. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, yang kelima, silakan dicek Bapak Ibu, kira-kira anak-anak sudah bebas nggak dari bullying, intoleransi, kekerasan seksual, narkoba, tawuran, dan penyimpangan sosial lain. Biasanya bullying ini terjadi karena ada relasi kuasa Bapak Ibu, karena ada kultur oleh senior, dan terutama seringkali menempa anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Nah, itulah Bapak Ibu, ketika sistem inklusi, anak berkebutuhan khusus tidak dipahami secara normal oleh anak-anak yang normal, dia seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif. Nah, ini juga harus kita edukasi terus bahwasanya dengan model inklusi semua harus dihargai sesuai karakteristiknya, termasuk mereka yang kurang sekalipun. Kemudian untuk kesenangan belajar Bapak Ibu, kita juga harus melihat kira-kira di rumah orang tuanya mendukung nggak minat bakat anak. Ada anak dia cita-citanya mau jadi sejarawan, orang tuanya minta jadi dokter, kan nggak ketemu tuh. Meminta anak jadi dokter karena orang tuanya dokter, padahal anaknya mau jadi sejarawan. Atau orang tuanya minta anaknya menjadi seorang arsitek karena orang tuanya arsitek, atau karena satu faktor tertentu, tapi anak ingin menjadi seorang desainer misalkan. Kan desainer sama arsitek deket-deketan tuh. Kadang orang tua kalau nggak ngerti konsep ilmu seolah-olah berbeda, kan sama-sama gambar misalkan. Nah, jadi memang orang tua itu juga perlu mendapatkan perhatian. Lalu kemudian pada poin 7, kesenangan belajar itu dilihat dari anak-anak itu tertarik karena satu bidang, satu tema, proyek atau pelajaran. Kalau tadi guru yang disenangi, hari ini pelajarannya. Seorang anak suka dengan kimia karena dia menjadi dokter. Seorang anak suka dengan pelajaran seni budaya karena dia menjadi seorang pelukis. Nah, jadi itu perlu. Aku bisa jadi dari sekian pembahasan pembelajaran tema-tema, ada satu anak yang suka tema itu, yang bisa menghadirkan inspirasi. Jadi Bapak Ibu harus menciptakan standar pembelajaran bermutu di semua tema. Siapa tahu salah satu tema bisa menjadi ilham bagi anak untuk menentukan masa depan. Nah, lalu kemudian yang ke-8, ada pemodelan dari seorang yang dianggap inspirator. Bisa orang tua, bisa guru, bisa teman sejawat, bisa artis, atau tokoh-tokoh lain yang itu dianggap bisa menjadi contoh. Kemudian bagaimana cita-cita anak di masa depan, mau kuliah atau mau kerja atau mau menekuni satu bidang tertentu, itu juga bisa menjadi kesenangan belajar. Nah, intinya Bapak Ibu harus bisa mendiagnosis, bisa memetakan, bisa mengassessment kira-kira faktor-faktor yang memicu kesenangan belajar sudah tumbuh nggak ya di dalam kelas, atau ada hal yang tidak terakomodir di dalam paparan saya, monggo. Atau bisa jadi ada hal yang Bapak Ibu merasa kurang pas, nah silakan. Tapi setidaknya apapun itu, tugas Bapak Ibu menemukan faktor-faktor yang bisa melahirkan kesenangan belajar dalam diri anak. Seperti itu. Oke, lanjut Mas Fauji. Nah, ini nih yang katanya Pak Menteri full pun metode yang Bapak Ibu gunakan, pendekatan model, berikan secara full itu secara total, penuh dedikasi profesional. Apa sih full itu? Yang pertama ya mindful gitu kan, harus ada kesadaran anak fokus aktif belajar. Jangan sampai itu anak nggak tahu kalau dia sekolah itu belajar kewajibannya. Jangan sampai dia tidak mengerti kalau saat proses belajar dia sebenarnya sedang belajar mata pelajaran tertentu. Nah, ini kan fokus perhatian anak harus diambil oleh guru, dan ini merupakan prasyarat awal. Kalau tadi ada cinta, ada kesenangan belajar, sekarang lebih kepada didaktiknya, bagaimana untuk menciptakan kesadaran agar anak fokus dan aktif dalam belajar. Metodenya gimana Pak? Macam-macam. Bapak Ibu bisa setelin film, Bapak Ibu bisa berikan apersepsi, Bapak Ibu bisa memberikan main games, Bapak Ibu bisa seperti model hipnosis, macam-macam deh. Pokoknya apapun cara Bapak Ibu, anak harus ngerti kalau dia lagi belajar, supaya fokus, supaya tambah semangat. Nah gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah joyful.
Bapak Ibu harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Bapak Ibu kepribadiannya menyenangkan, metode mengajarnya juga menyenangkan kayak gitu loh. Jangan Bapak Ibu ngajar dominan metode ceramah. Metode ceramah itu dominan digunakan kalau kita ngisi seminar jadi narasumber. Tapi kalau ngajar, apalagi megang 3 kelas dari jam 7 sampai jam 3 sore, ceramah Bapak Ibu sesi kedua, sesi ke-1 sama sesi ketiga itu pasti terjadi distorsi. Nah, karena itu perlu kreatif. Bapak Ibu harus bisa memetakan seperti apa metode pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan juga pencapaian tujuan. Dan yang paling penting adalah meaningful. Kalau kata Pak Menteri kan gini, ini joyful ini bukan berarti anak ketawa-ketawa, hahaha, tapi harus ada value, harus ada makna, harus kontekstual dengan kondisi hari ini. Jadi sebetulnya sederhana dan saya yakin Bapak Ibu sudah menciptakan metode ini di kelas. Bagaimana supaya anak fokus, anak senang, dan anak bisa mendapatkan makna serta kontekstual dengan kondisi hari ini, relevan. Oke, lanjut Mas. Nah, ini dia nih yang tadi saya bilang pendekatan teoretiknya. Ada yang disebut deep learning circle. Nah, ini merupakan satu konstruksi taksonomi, satu circle yang dibuat oleh Eric Jensen dan Lien dalam bukunya Deep Learning. Secara singkat saya mau mengatakan begini siklusnya. Yang pertama, guru harus bisa menjadi pengembang kurikulum. Jadi kurikulum itu dibuat oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan. Tapi kurikulum itu harus bisa dibaca, diinterpretasikan, digunakan dan dikembangkan oleh guru. Jadi kurikulum yang paling penting itu adalah kurikulum oleh guru. Maksudnya kurikulum guru itu guru harus bisa menerjemahkan kurikulum operasional dengan berkiblat dari kurikulum nasional. Intinya Bapak Ibu harus mulai bisa menjadi pengembang kurikulum di levelnya masing-masing. Lalu melakukan prapenilaian, assessment diagnostik. Tadi kan sudah dijelasin ya, ada banyak faktor yang memicu kesenangan belajar. Tuh Bapak Ibu harus lakukan prapenilaian tuh. Dan ini sudah dilakukan kan hari ini kan, assessment diagnostik namanya, terutama kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah setelah itu Bapak Ibu berusaha menciptakan budaya positif di dalam kelas, kontrak belajar, disiplin positif. Nah semua itu harus dibangun. Lalu kemudian bagaimana mengaktifasi pengetahuan sebelumnya. Nah ini kaitannya dengan teori cognitive learning, konstruktivis, bahwasanya belajar harus dimulai dari hal yang sederhana sampai yang paling kompleks. Ada konsepnya, ada fakta, prosedural, sampai kepada metakognisi. Nah, kemudian nanti akhirnya kalau anak sudah bisa mengkonstruk pikirannya secara level to level, maka dia akan bisa membuka terhadap munculnya pengetahuan baru. Karena berdasarkan teori konstruktivis, anak itu sudah punya pengalaman, Bapak Ibu. Misalkan anak TK, anak TK dia sudah punya pengalaman dari ketika dia belum sekolah, prasekolah di keluarga. Anak SD itu punya pengalaman dari dia TK. Anak SMP itu punya pengalaman dari dia SMP. Dari dia SD. Anak SMA SMK punya pengalaman dari dia SMP. Jadi jangan pernah mengatakan anak itu seperti kertas kosong. Karena konstruktivis menyatakan seorang anak sudah punya pengetahuan di dalam dirinya. Lalu kemudian barulah Bapak Ibu bisa mengolah pembelajaran lebih mendalam. Jadi supaya pembelajaran mendalam, Bapak Ibu bongkar dulu tuh pengetahuan yang ada di dalam dirinya. Dibongkar, di-recall Bapak Ibu, kemudian diciptakanlah sebuah makna. Nah nanti apabila pengetahuan itu sudah tergali, dipanggil, kemudian dia bertemu sensor itu, kemudian diberikan makna, dia akan melekat. Maka kalau dia sudah melekat, maka akan mudah memasukkan sesuatu yang baru dan mendalam tadi, seperti itu Bapak. Jadi yang disebut pembelajaran mendalam itu, pembelajaran itu bermakna, bisa dimaknai, long memory, ingatannya itu panjang. Misalkan, kenapa Bapak Ibu hafal nomor telepon pacar daripada nomor telepon orang tua? Kan karena pacar bermakna kan, misalkan begitu. Atau kita tahu sesuatu karena sesuatu itu punya pengalaman khusus dengan kita. Nah itu soal makna. Kemudian setelah itu nanti terakhir itu adalah mengevaluasi pembelajaran anak. Lalu kembali lagi kepada perencanaan. Jadi ini sebuah siklus Bapak Ibu. Dari mulai perencanaan, penilaian, pembudayaan, membangun aktivasi pengetahuan, masuk pengetahuan baru, mengolah pembelajaran, evaluasi, terus seperti itu dalam satu putaran. Nah inilah deep learning menurut
Eric Jensen and Lee N, Bapak Ibu. Dan ini bisa dikembangkan tergantung kerangka teori. Karena Ausable juga dia punya pemikiran deep learning. Kemudian siapa itu Gestalt juga sama. Jadi tergantung konteks yang Bapak Ibu gunakan dan tergantung rujukan. Oke, lanjut Mas Fauzi. Jadi kita kayak belajar lagi ya seperti dulu, apa itu namanya teori-teori pendidikan di zaman kuliah. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut deep learning. Saya mengajarkan sejarah itu mengajak anak langsung dengan objeknya, mendekatkan anak dengan objek pembelajaran. Nah, Bapak Ibu lihat, ini foto ini candid loh, diambil. Yang atas candid, yang bawah memang dikondisikan. Tapi Bapak Ibu bisa lihat gimana ekspresi saya ketika ngajar, sampai monyong tuh bibir. Lihat dah, lihat gimana anak itu memperhatikan saya itu. Lihat suasananya. Kita ingin situasi seperti ini muncul di kelas-kelas Bapak Ibu. Nah, oke, lanjut Mas Fauzi. Ini potret bisa menjadi referensi. Lanjut Mas. Dikit lagi. Nah, lihat Bapak Ibu, ngeri nggak tuh fotonya tuh kan? Saya ajak mereka berekspresi. Ayo semuanya hormat. Kita lagi di rumahnya Jenderal Ahmad Yani nih, di Museum Jenderal Ahmad Yani. Lihat, saya bebaskan anak. Boleh pakai apa itu namanya itu topi ya. Padahal kan kadang kita guru ya lepas topinya. Biarin aja orang dia senang pakai topi kan gitu kan. Nah, lihat seperti ini kondisinya Bapak Ibu. Nah, ini juga bagian dari deep learning. Lagi Mas, fotonya Mas. Oh ya, dan saya memberikan contoh, lihat ya penampilan saya rapi itu, atributnya lengkap. Nah, ini juga di kemarin di apa namanya di Museum Pengkhianatan G30 PKI di Lubang Buaya, saya sendirian Bapak Ibu, satu guru mengajak dua kelas, bukan dua kelas, dua atau tiga kelas ya, dua kelas, mengajak dua kelas belajar di luar sekolah. Dan saya menggunakan jam pelajaran reguler Bapak Ibu. Nah, ini kan perlu seni Bapak Ibu, seni negosiasi dengan pimpinan, seni negosiasi dengan sesama guru, dengan orang tua, dan juga sponsor Bapak Ibu, karena kan kita harus punya relasi ketika datang ke satu tempat agar difasilitasi. Nah, jadi yang disebut deep learning itu juga harus berani mengajak anak keluar dari kelas untuk bisa datang kepada sumber belajar yang kontekstual. Nah, jadi itu deep learning sebetulnya Bapak Ibu, dan foto-foto ini saya rasa bisa menjadi satu pemantik. Oke Mas Fauzi. Ya, Bapak Ibu, itu slide terakhir foto. Selanjutnya silakan jika memang ada hal yang ingin ditanyakan. Tadi saya mencoba untuk membangun satu bukti evidence bagaimana deep learning sudah saya jalankan dan kita semua jalankan. Kemudian kami berikan kerangka pikir secara teoritik, begitu kan? Dan tentu berikutnya adalah diskusi. Selamat datang juga ke Prof. Eko. Nanti Prof. Eko lebih praksis lagi, dia itu lebih gila dia menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan biasanya kalau Prof. Eko narasumber tuh dia lebih gila ya, lebih heboh. Nah, jadi saya pikir nanti akan komplit. Karena Prof. Eko sudah datang, Mbak Arum, mungkin Prof. Eko langsung aja ya. Kita minta untuk bicara supaya nanti bisa diskusi bareng kayak gitu, supaya beliau nggak lama nunggu. Baik, terima kasih Pak Rian, sangat menarik Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sumardiansah Perdana Kusuma atas paparannya, sangat menarik ya Bapak dan Ibu ya terkait dengan deep learning. Selamat datang kepada Prof. Eko Indrajit yang sudah masuk ke dalam room. Tadi sudah Mbak, saya sudah masuk. Oke, seperti itu. Mohon maaf beliau terjebak hujan ya di jalannya. Prof, selamat datang Bapak dan Ibu. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat datang semuanya, Bapak Ibu guru tercinta, Pak Mardiansah. Ya, Prof. Eko, terima kasih. Saking buru-burunya juga belum pakai jaket PGRI nih. Sama. Oke, terima kasih Prof. Bapak dan Ibu, saya perkenalkan dulu Prof. Eko Indrajit. Beliau adalah seorang profesional di bidang teknologi informasi dan pendidikan yang aktif berkarya serta membantu berbagai organisasi, institusi, dan perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri. Saat ini beliau sebagai Rektor Universitas Pradita dan juga Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia dan guru besar di bidang komputer diperoleh dari Perbanas Institute.
Dan pendidikan beliau, Masya Allah, sarjana teknik dari ITS, kemudian masternya 5 kali, Bapak dan Ibu. Jadi master dari Harvard University, kemudian Leicester University, kemudian dari Belanda, kemudian Germany. Kemudian doktornya juga 4 kali doktor dari University of City of Manila, Filipina, kemudian dari Polandia, University of Information Technology, kemudian UNJ, dan terakhir adalah Universitas Pertahanan. Baik, tidak usah berpanjang kata, Bapak dan Ibu, mari kita ambil ilmunya dari Prof. Eko ini tentang deep learning. Silahkan, Prof. Terima kasih, selamat siang semuanya, terutama sahabatku Pak Sumardiansah dan 844 guru di seluruh dunia, di seluruh planet bumi. Luar biasa nih, hari Sabtu semua pada ngumpul membicarakan deep learning ya. Sampai saking semangatnya Pak Nasir dan Bu Mila masih angkat tangan tuh ya, capek banget tangannya diangkat terus ya dari tadi ya. Oh ya, teruskan Pak. Oh. Biar gak capek Pak Nasir. Iya. Nanti saya turunkan. Ya, boleh Pak Nasir. Ya, jadi saya tidak akan mengulang yang disampaikan oleh Pak Sumardiansah maupun Pak Nasir. Tadi Pak Nasir sudah bilang, memang deep learning ini asalnya gara-gara kita dulu udah mulai AI atau Artificial Intelligence masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, yang ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu ya, bahwa teknologi dalam dunia pendidikan itu bukan gaya-gayaan ya. Saya katakan itu bukan gaya-gayaan. Banyak orang pikir itu gaya-gayaan negara-negara yang kaya, gaya-gayaan orang teknologi. Tidak. Teknologi diciptakan manusia karena manusia mengalami kesulitan. Teknologi diciptakan manusia karena manusia sadar dia punya keterbatasan. Ya, jadi jangan pernah berpikir teknologi diciptakan manusia untuk menggantikan manusia. Nah, itu manusianya bodoh namanya menciptakan teknologi ya. Jadi saya kasih konteksnya dulu. Manusia menciptakan teknologi karena manusia tahu dia punya keterbatasan. Ya, dia membutuhkan bantuan mesin untuk membantu dia. Nah, sekarang akan saya jelaskan kenapa deep learning lahir. Karena sebenarnya ini masalahnya udah ratusan tahun di dalam dunia pendidikan. Tetapi belum ada teknologi yang bisa memecahkannya, dan baru belakangan ini dengan deep learning, masalah ratusan tahun itu mulai bisa pelan-pelan terkuak, bisa dibantu oleh mesin. Mari saya kasih tahu Bapak Ibu ya, apa masalah terbesar pendidikan. Tolong kasih tahu saya, boleh dichattingkan. Satu kelas itu Anda ada berapa orang? Saya tunggu di chattingan. Ada berapa? 36. 36. Nah, Pak Nasir, saya tanya. Kalau ada 36 anak di dalam kelas, ada berapa cita-cita? Ya 36. Nah, 36 cita-cita, setuju? Setuju. Kurikulumnya ada berapa? 1. Nah, gimana caranya kurikulum 1 bisa membuat 36 anak mencapai cita-cita yang berbeda-beda? Itu masalah utamanya. Ya, siap Pak. Ya kan? Kalau satu orang guru memberikan pembelajaran cuman cocok untuk 3 siswa, nggak cocok untuk yang 33 misalnya. Cocok untuk 5, nggak cocok untuk yang 3. Bingung kita, betul ya Pak ya? Siap. Nah, kenapa? Ya karena manusia itu kan, setiap manusia punya karakternya sendiri, punya bakat sendiri, punya latar belakang sendiri. Multiple intelligence mengatakan mereka punya intelijensia yang beda-beda. Dan jangan lupa mereka punya cita-cita yang berbeda. Gimana caranya masing-masing anak itu bisa memiliki yang namanya personalized curriculum. Kurikulum yang personal. Tidak mungkin guru bisa melakukan itu kalau tidak dibantu oleh teknologi. Setuju, Profesor. Luar biasa. Intinya teman-teman ya, jadi dulu tuh nggak bisa karena AI belum terbentuk. Sekarang dengan adanya AI pelan-pelan itu mulai bisa. Ya, Bapak Ibu nggak usah mikir yang rumit-rumit. Nanti saya demoin pakaian ChatGPT aja lah yang sederhana ya. Tapi Ya, ChatGPT-nya saya ajarin bukan untuk nyari informasi ya, tetapi bagaimana
36 anak di kelas kita, 25 anak di kelas kita, 30 anak di kelas kita itu mengalami peristiwa pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi mereka dan cita-cita mereka. Nah, sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu Guru. Anda punya 30 orang di dalam kelas. Anda punya 25 orang di dalam kelas. Anda punya 35 orang di dalam kelas. Oke? Oke. Apakah semua jago matematik? Tidak. Apakah semua bisa nyanyi? Belum Tidak. tentu. Apakah semua suka fisika? Tidak. Tidak. Seandainya mereka suka fisika, apakah fisika yang sama? Tidak. Ada yang senang fluida, ada yang senang mekanika, ada yang senang elektronika. Kan beda-beda semuanya ya. Beda. Oh ya. Bagaimana mesin bisa membantu manusia untuk menyelesaikan masalah masalah manusia. Itulah masyarakat 5.0 atau society 5.0. Manusia kerjasama dengan mesin untuk menyelesaikan masalah manusia. Jadi dalam konteks pendidikan, guru kerjasama dengan mesin untuk menyelesaikan masalah guru. Siswa kerjasama dengan mesin untuk menyelesaikan masalah siswa. Coba saya tanya, masalah siswa apa? Ada siswa yang merasa gurunya nerangin kecepatan, bener gak? Benar. Tapi ada siswa yang bilang gurunya kelambatan. Nah, terus gurunya suruh ngikutin yang mana coba? Yang cepat apa yang lambat? Nah, kalau kecepatan siswa yang lambat marah, keterlambatan siswa yang merasa pintar merasa rugi datang ke kelas. Itu masalah pembelajaran yang ada sekarang. Nah, oleh karena itu penggiat-penggiat teknologi menciptakanlah berbagai aplikasi menggunakan algoritma deep learning, pembelajaran mendalam, supaya anak-anak itu bisa diprofil semua. Kekuatannya apa, kelemahannya apa yang perlu dikasih dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mesin itu baru bisa membantu kita kalau dia punya data, bener nggak? Betul. Siapa yang ngasih data anak-anak itu? Ya kita semua. Data anak-anak belajar dikasih lihat, data anak-anak ulangan dikasih lihat, data anak-anak berinteraksi dilihat. Kalau kita nyebarin survei dilihat, anak-anak ngasih umpan balik dilihat. Bahkan anak-anak bisa ngisi apa yang dia kurang, apa yang dia hebat dilihat. Oleh mesin itu dipakailah algoritma yang canggih, deep learning, untuk bisa memahami siswanya. Intinya itu deep learning, saya nggak mau jauh-jauh. Bagaimana kalau kita langsung praktek, demo? Siap. Ya, Prof. Nah, ini yang saya senang ya kalau dari Prof Eko ini pasti interaktif. Saya tidak akan pakai demo yang aneh-aneh. Saya pakai demo yang semua bisa akses, yaitu ChatGPT aja ya, yang sederhana ya. Siap, Prof. Karena ada ratusan bahkan ribuan aplikasi deep learning. Nanti sama Pak Sumardiansa dibikinin kelas. Setiap kali ketemu saya ajarin satu aplikasi yang berbeda. Hari ini karena pembukaan icip-icip dulu ya. Ya. Konsepnya Pak Profesor dulu yang bagus. Oke ya. Biar paham. Lihat baik-baik ya. Saya kasih contoh. Kalau Anda udah melihat contoh ini, Anda baru bisa punya gambaran. Ya. Oh, Coba sebentar saya lihat dulu. Nih. Sudah kelihatan di layar belum? belum Bapak. Sekarang? Sudah Oke, loading, sudah, Prof. sudah. Sudah terlihat. Sudah ya? Masih. Oke, lihat. Masih, ya. Sudah kelihatan? Kelihatan tadi Sudah, masih Prof. skill. Clear. Prof. Kelihatan? Oke ya? Terlihat. Lihat, saya mau nulis apa, tolong baca baik-baik. Kelihatan nggak saya nulis apa? Terlihat, Prof. Kelihatan, Apa? Prof. Saya ngomong adalah apa? seorang guru matematika kelas 2 Adalah SMP. salah satu matematika kelas Oke. SMP. Saya punya 3 anak didik. Masing-masing, ini contoh aja saya bilang 3 ya, kalau 30 kebanyakan ya. Masing-masing adalah Bima yang hobinya main futsal dan senang makan bakso. Mira yang hobinya menyanyi dan senang
makan bakmi, dan Lucy yang hobinya apa? Terserah. Menjahit, Prof. Menjahit dan suka makan apa? Sate. Sate. Buatkan soal matematika kelas 2 SMP yang berbeda untuk masing-masing anak sesuai dengan hobi dan makanan kegemarannya. Soalnya yang menarik dan menggunakan konteks kota. Mau kota apa? Bapak Ibu sebutkan satu kota terserah. Bogor tuh, Prof. Bogor. Kota Bogor Depok. dan sekitarnya. Itu ya. Lihat hasilnya. Lihat, Bapak Ibu. Soal Bima sama soal Mira sama nggak? Beda, Prof. Soal Bima apa? Coba dibaca, Bu. Oke, Bima dan teman-temannya bermain futsal di lapangan futsal Kota Bogor. Mereka menyewa lapangan selama 2 jam dengan biaya 120.000 per jam. Setelah bermain, Bima membeli 3 porsi bakso di warung dekat lapangan dengan harga 15.000 per porsi. Berapa total uang yang Bima butuhkan untuk membayar sewa lapangan dan membeli bakso? Jika Bima hanya membawa uang 300.000, berapa sisa uangnya setelah semua pengeluaran? Bima senang karena hobi dia main futsal sama bakso, Bu. Sementara Mira lain hobinya baca. Oke, soal untuk Mira. Mira berlatih menyanyi di sebuah studio musik di Bogor. Tarif sewa studio adalah 50.000 per jam. Mira berlatih selama 1,5 jam. Setelah latihan, dia membeli 2 porsi bakmi di warung bakmi GM dengan harga 22.000 per porsi. Berapa total biaya yang Mira keluarkan untuk sewa studio dan membeli bakmi? Jika Mira memiliki uang 200.000, berapa uang yang tersisa? Lucy lain lagi kan, Bu ya? Lain lagi, Prof. Berarti kalau saya punya 40 siswa dengan hobi dan makanan kegemaran yang berbeda, soalnya bisa beda-beda dong, Bu. Betul. Itu namanya bikin soal yang konteks. Mereka belajar matematika yang seneng karena relevan dengan kegiatan mereka sehari-hari. Oke? Misalnya satu lagi, Mira mengalami kesulitan ketika belajar pangkat dan akar dalam matematika. Bisa tidak dibuatkan cara belajar yang mudah dipahami oleh Mira? Lihat. Baca, Bu. Baik, tahap 1, kenalkan konsep pangkat melalui lagu. Karena Mira suka menyanyi, maka buatkan lagu sederhana untuk menjelaskan pangkat. Misalnya, nada balonku ada 5. Nah, terus bawahnya habis itu. Oke. Tahap 2, visualisasi dengan gambar. Gunakan kotak atau benda fisik. Misalnya, gambarkan 2 kotak di satu baris, lalu tambahkan 2 kotak lagi di baris kedua untuk membentuk sebuah persegi. Tujuan ini adalah untuk membantu Mira memahami bahwa pangkat adalah luas dari bentuk persegi. Ini untuk Mira aja nih, Bu. Ya kan? Kalau saya adalah Mira, bahan bacaannya kayak apa ya? Buatin dong. Coba kita lihat. Baca, Bu. Oke. Halo Mira, yuk belajar pangkat dan akar. Apa sih itu pangkat? Bayangkan kamu punya satu nada, misalnya do. Nah, kalau kamu menyanyikan nada itu 2 kali dengan suara lebih keras, jadinya do, do. Itu sama seperti 2 pangkat, 2 pangkat 2, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Lihat ya, Bu ya. Ini hanya untuk Mira ini. Tapi di atas ada siapa selain Mira?
Ada Bima kan? Ada Bima, ya. Kalau untuk Bima, kayak apa kontennya? Baca, Bu. Oke. Hai Bima, kamu tahu? Oh, oke. Apa itu pangkat? Pangkat itu seperti kamu latihan passing bola. Kalau kamu oper bola ke teman 1 kali, itu bisa aja. Tapi kalau opernya diulang 2 kali, misalnya kamu oper ke teman dan dia oper balik, itu jadi 2 pangkat 2. Artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Bayangin ini, 1 pangkat 2, 1 pemain, 1 oper. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pemain, bola dioper 4 kali. 3 pangkat 2 sama dengan 9, 3 Dan seterusnya. jadi dioper 9 kali. Nah, Bapak Ibu, itu semua bisa terjadi karena algoritmanya memahami deep learning, mendalam sekali. Tiap orang bisa berbeda. Jadi hanya dengan sekali tekan, Anda bisa bikin 30 soal yang berbeda untuk 30 siswa yang berbeda. Anda bisa membuat 30 kurikulum berbeda untuk 30 siswa yang berbeda. Mau belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, itu hanya contoh-contoh yang sederhana. Ya, nah jadi sekarang jangan cuma di kelas cuma absensi aja ya. Evaluasi formatif penting. Apa itu? Anak-anak suruh kasih tahu apa yang dia bisa, apa yang dia tidak, apa yang dia bingung, apa yang tidak. Nah, hasil evaluasi formatif dimasukkan ke dalam ChatGPT, nanti dikasih tahu siapa harus ngapain. Tiap anak bisa beda-beda. Personalized learning, personalized kurikulum. Itu intinya Bapak Ibu sekalian. Kalau gitu bisa nggak saya bikin buku teks pelajaran yang setiap anak beda? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, Prof. Bisa. Gimana caranya? Ya tadi sama aplikasi deep learning itu kasih tahu. Ini hasil evaluasi dari Bima, ini hasil evaluasi Mira, ini hasil evaluasi Budi. Bikinkan buku untuk masing-masing Mira, Budi, dan Bima. Maka keluar bukunya langsung. Mau contoh lagi nggak? Yang lebih ngeri lagi? Mau, Prof. Mau, Prof? Oh ya, ada guru PAUD nggak di sini? Nah, ayo tunjuk tangan guru PAUD. Ada guru PAUD nih. Mana, ayo. Pak Sumardiansah. Ada Pak Sum nggak nih? Ada Prof, ini campuran, ada TK, SD, SMP, SMA, SMP. Saya mau marahin guru PAUD, boleh nggak Pak Sam? Silakan, silakan. Oh ya, Bilkis tuh. Ya, saya mau marahin guru PAUD yang masih ceritanya kecil sama buaya. Udah nggak pernah aku cerita itu, Prof. Iya, jangan dong. Malu kan banyak. Lihat nggak chattingannya nih? Ya. Lihat. Lihat ya, saya mau nulis apa nih, lihat. Untuk guru PAUD, lihat. Baca baik-baik. Baca, saya nulis apa tuh? Saya nulis apa? Saya adalah guru PAUD. Terus? Saya mau membuat cerita Pentingnya Ya. kejujuran dan kesabaran. sabaran. Tolong buatkan cerita yang menarik untuk ceritakan. Libatkan 5 binatang, tapi tidak boleh tidak boleh ada kancil dan buaya. Cerita apakah ini gitu ya, Prof? Baca. Oke, saya Oke. dari PAUD. Saya mau membuat cerita anak mengenai pentingnya kejujuran dan kesabaran. Tolong buatkan cerita yang menarik untuk diceritakan selama 5 menit. Di dalamnya melibatkan 5 binatang, tapi tidak boleh ada kancil dan buaya. Dan ceritanya mengambil tempat di darat, laut, dan udara. Lihat ya. Mari kita minta deep learning membuatkan ceritanya. Ini cerita sebelumnya belum ada nih, baru dibikin sekarang nih. Ya, baca.
Judulnya adalah Petualangan 5 Sahabat. Keren amat. Jadi Saya langsung nulis, Prof. Cerita ini, Prof. Saya kan penulis buku cerita anak juga nih, Prof. Babak 1 ngapain di darat, babak 2 di laut, di udara, penutup ya. Bisa nggak bikinin skrip sandiwara 15 menit sehingga anak-anak bisa bikin pertunjukan teater? Ya, lihat. Tuh, lihat nggak? Lilo ngomong apa? Ayo Bu, siapa yang jadi Lilo? Siapa yang jadi Pipi? Siapa yang jadi Tota? Ayo. Lilo, teman-teman, kita harus melewati jalan ini untuk menemukan permata. Ayo. Bu Ratu, Pipi, Bu Ratu. Bu, ini aku nge-like deh kayaknya. Lanjut, Bu. Paling cepat. Biar mengelilingi. Tuh. Kelihatan, Mas. Jadi kan ya, ceritanya ya. Iya. Terus saya tulis, biar rapi, boleh tidak dalam bentuk tabel sederhana? Biar bagus gitu bentuknya tabel. Lihat tuh Bu. Tuh. Ih, keren, Prof. Nah ini dia bisa buat gini karena dia menggunakan algoritma deep learning. Deep learning itu dia mengambil database sedemikian lengkapnya, semikian dalamnya, sehingga dia bisa membuat cerita-cerita seperti ini. Buatin dong rencana belajar anak TK selama 3 jam dari jam 7 sampai 10 yang menarik dan menyenangkan dan melibatkan kedua orang tuanya. Dalam tabel ya, menit per menit. Kelihatan? Iya, kelihatan. Siapa Banyak, Prof. Nah, lalu siapa bilang manusia nggak bisa mengerjakan ini? Bisa manusia ngerjain ini, cuma lama. Udah lama, belum tentu menarik, betul ya? Itu masalah manusia. Makanya manusia menciptakan mesin. Itu intinya. Mesinnya bukan untuk menggantikan, untuk membantu. Jangan lagi ada yang tanya saya plus minusnya teknologi ya. Karena yang bikin teknologi itu bagus apa tidak bukan teknologinya, manusianya, betul nggak? Betul. Yang salah itu hoax atau yang bikin hoax? Yang bikin hoax. Yang salah itu hoaxnya atau yang percaya sama hoax? Yang percaya sama. Percaya sama hoax. Iya, jangan disalahin media sosialnya, jangan disalahin internetnya, jangan disalahin teknologinya. Teknologi mah netral. Orang kreatif tambah teknologi makin kreatif. Orang jahat tambah teknologi makin jahat. Orang rajin tambah teknologi makin rajin. Orang malas tambah teknologi makin malas. Makanya diperlukan pendidikan karakter. Oh, Pak Sumardiansa udah muncul, artinya udah Pak Eko udah lewat 30 menit. Ya, ini cicip-cicip aja ya. Nanti Pak Sumardiansa akan bikin workshop yang isinya kita hands on langsung. Saya ajarin 1000 aplikasi deep learning. 1000 tuh kalau setiap hari 1, 3 tahun kita baru selesai Pak Sumardiansa. Nah, gitu teman-temanku tercinta. Dengan deep learning kita bisa bikin kurikulum personal, kita bisa bikin konten personal, bahkan Bapak Ibu guru yang mendapatkan tugas untuk membaca karangan siswa yang begitu banyak yang menghabiskan waktu, bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat.